Halo semua teman-teman, apa kabar? Nama saya Saiful, saya operator pompa Bukit Duri. Yang sekarang saya ada di Command Center, di mana Command Center ini adalah satu tempat untuk mengendalikan pengoperasian pompa dari Bukit Duri 1 dan Bukit Duri 9. Pada pompa Bukit Duri terdiri ada 17 pompa stasioner dan 3 pompa mobile. Kapasitasnya dari 25 sampai 150 liter per detik untuk pompa stasioner. Adapun untuk pompa mobile, kapasitasnya bisa sampai 500 liter per detik. Rumah pompa ini berfungsi menampung air dari saluran-saluran warga dan nantinya akan dioperasikan pompa dan dibuang ke Sungai Ciliwung. Untuk wilayahnya sendiri, kapasitas pompa Bukit Duri 1 sampai 9 ini mencakup wilayah tampungan itu kurang lebih 13,3 hektar, khususnya di Kelurahan Bukit Duri. Yang menarik daripada pompa ini adalah implementasinya daripada sistem SCADA yang ada di SCADA Center ini, di mana kita bisa melihat di sini sistem yang berjalan, semuanya bisa dikontrol melalui sistem ini dari pompa yang ada di Bukit Duri 1 sampai Bukit Duri 9. SCADA di sini dibangun dengan tetap memanfaatkan panel yang lama, tentunya ditambah lagi dengan komponen-komponen yang sudah ada di dalam sistem ini seperti sensor, PLC, power meter, dan beberapa elemen Ethernet dan sebagainya, di mana berfungsi untuk menghubungkan dari pompa satu ke pompa yang lain yang bisa dikontrol secara langsung di dalam sistem SCADA yang ada di sini. Jadi dari sinilah semuanya bisa dikendalikan. Baik itu kita bisa pengoperasian pompa, apakah pompa itu ada masalah, apakah pompa itu berfungsi secara baik atau tidak, semuanya bisa dikontrol melalui sistem yang ada di sini. Ini teman-teman bisa dilihat di sini, ini pompa Bukit Duri 1 sampai 9. Semuanya bisa dikontrol. Apakah ketinggian level airnya itu sudah sesuai atau dia sudah tinggi, saya harus untuk diangkat atau dipompa, atau memang ada masalah, semuanya, waktunya, sampai pada dimana suhu daripada pompa itu sendiri, apakah dia high, sehingga penanganannya itu bisa secara efektif dan efisien, bisa ketahuan dan bisa kita tindak lanjuti jika ada masalah-masalah yang ada di lapangan. Mengenai topologi jaringan yang dipakai, di sini kita menggunakan topologi model STAR. Jadi semua data dan kendali terpusat di Command Center ini. Saya Luffy, saya akan menjelaskan tentang Kali Ciliwung. Dipasang sensor atau radar untuk mengukur tinggi muka air. Data dari sensor ini dikirim ke PLC atau programmer logic controller yang berfungsi sebagai otaknya sistem. PLC ini akan membaca kondisi air, suhu pompa, arus listrik, dan parameter lainnya. Untuk pemantauan kelistrikan di setiap rumah pompa dan panel, utama dipasang power meter. Dari sini bisa dilihat tegangan antar frasa, arus total, daya aktif, faktor daya, bahkan harmonisa. Seluruh data tersebut dikirim lewat fiber optik, lalu diubah menjadi sinyal Ethernet dengan menggunakan FO converter dan Ethernet switch. Dengan begitu komunikasi antar rumah pompa dan command center tetap stabil dengan cepat. Saya Saril Caidin. Di sini saya akan menjelaskan pemantauan dan kontrol. Di setiap rumah pompa tersedia Human Machine Interface atau sering disebut HMI, layar sentuh yang dapat menampilkan data secara real time, mulai dari suhu, tegangan, arus pompa, hingga urutan operasional. Sedangkan di Command Center ada PC yang dapat menampilkan data secara historis dan menampilkan data secara keseluruhan dari tanggal 11 hingga tanggal 18 Agustus 2025. Beginilah trafiknya. Terdapat ada level kolakan, level air sungai, dan temperatur pompa. Oke Bang, sekarang kita mengoperasikan pompa BKD 3. Ketinggian level air olakan 140 cm. Saya Agus. Saya akan menjelaskan tentang digitalisasi dan inovasi. Transformasi digital di sini tidak cuma soal teknologi. SOP operasional pompa
disusun lewat diskusi bareng operator dan penanggung jawab. Setiap panel SCADA juga dilengkapi wiring diagram, jadi lebih mudah saat maintenance. Selama proses operasional SCADA, terdapat beberapa kendala. Kami berkomunikasi antara tim lapangan dan command center, serta koordinator pompa. Kemudian dibuatkan laporan temuan SCADA. Sebagai contoh kendala yang sering ditemui, ampere pas pompa tidak terbaca di SCADA, dan pompa saat pembacaan faktor daya masih tidak sesuai. Akan tetapi, semua kendala tersebut sudah dilakukan perbaikan, dan SCADA dapat beroperasi secara normal. Ada juga log sheet harian untuk catatan operasional, baik mekanikal maupun elektrikal, plus catatan overshift saat pergantian shift. Untuk sensor pompa, digunakan sensor PT100. Jadi suhu gulungan bisa dipantau real time. Ini penting untuk mencegah kerusakan dini. Dan karena PLC yang digunakan mendukung protokol OPC UE, kedepannya sistem bisa diintegrasikan langsung dengan sistem pusat milik Pusdatin. Supaya sistem SCADA benar-benar dimanfaatkan maksimal, kami juga mengadakan pelatihan khusus. Pelatihan ini dilakukan bareng pihak penyedia dan juga tim internal dari Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan. Materinya nggak main-main. Mulai dari cara pengoperasian pompa lewat SCADA, bagaimana menentukan titik low water level yang pas, sampai di titik monitoring dan evaluasi operasional. Tujuannya jelas, supaya operator baik di lapangan maupun di command center bisa paham betul sistemnya, dan tahu cara berbuat apa saat kondisi darurat. Baik teman-teman, tentunya dengan adanya SCADA ini mengandalkan sistem yang sangat canggih dan baik. Dengan sistem ini tentunya akan menjadi lebih akurat, lebih cepat, dan bisa dipantau secara real time tentunya ya. Selain itu, sebagai komitmen kami untuk mengembangkan digitalisasi rumah pompa, pada tahun ini akan dikembangkan lagi sistem SCADA, akan diperluas ke 6 rumah pompa di Kebun Baru, dan semua terkoneksi ke command center Bukit Duri. Karena inovasi itu bukan selalu soal ganti semua alat, tapi memaksimalkan yang ada dengan menambahkan fitur, sensor, dan sistem yang lebih cerdas.